Kisah Santo Paulus dari Salib, pendiri Kongregasi Pasionis, oleh Pastor Carlo Marziali CP. Bab ke-26, Kurnia-Kurnia Mistik. 3 periode hidup mistik. Paulus dari Salib adalah seorang guru rohani yang termasyur, sebab ia sendiri telah memiliki pengalaman asketik dan mistik yang akan diajarkannya kepada orang lain. Kehidupan mistiknya tampak jelas terbagi dalam 3 periode. Periode pertama, periode kebahagiaan yang berlangsung sampai kira-kira umur 31 tahun. Periode kedua, periode kekeringan yang berlangsung sampai umur 76 tahun. Periode ketiga, periode kebahagiaan dan kesusahan, berlangsung sampai mati. Pada periode pertama, termasuk segala keajaiban yang ia sendiri ceritakan dalam catatan retret yang ditulis di Katelasso, penteraan sengsara Yesus. Secara fisik di hati, terangkat 3 tulang rusuk di atas jantung dan pernikahan mistik. Pada periode kedua, termasuk penderitaan batin yang disebut malam gelap yang ia alami selama 50 tahun. Pada periode ketiga, termasuk penampakan-penampakan dan ekstase yang dialami pada tahun-tahun terakhir hidupnya. Di sini akan diceritakan beberapa peristiwa yang termasuk pada periode ketiga, yang akan memberi gambaran lebih lengkap tentang spiritualitas raksasa itu. Penampakan Tritunggal Maha Kudus. Ia sendiri menceritakan kepada Rosa Calabresi, pada hari raya Tritunggal Maha Kudus, sementara saya berdoa, saya diangkat ke surga untuk memandang kerajaan ilahi. Saya melihat tingkat dan barisan para kudus, perawan tersuci, kemanusiaan Yesus Kristus tersalib. Ya Allah, betapa indah pemandangan itu. Saya mendengar melodi ilahi dilagukan oleh para malaikat yang berkata kepadaku, "Ke surga, ke surga." Mendengar suara malaikat itu, saya tinggal di samping diri, dan saya menerima pengertian tertinggi yang tak dapat diperkirakan. Saya telah melihat tahta dengan kemuliaan yang tak terhingga, di mana terlihat pula Tritunggal Maha Suci, dalam rupa 3 pribadi yang termulia dan bercahaya, dan Roh Kudus dengan cinta yang tak terkatakan, menunjukkan tempat kemuliaan yang disediakan untukku. Oh, betapa saya mengerti. Pada saat itu, kekuasaan, kebijaksanaan, kebaikan, dan segala sebutan Allah. Saya mendapat pengertian tinggi, sedemikian tinggi sehingga tidak dapat dikatakan, karena tidak ada kata untuk itu. Selama 1,5 jam saya berada di surga. Pantas Paulus berbicara sebegitu bagus tentang Tritunggal Maha Suci. Orang berkata, Paulus berbicara tentang Allah lebih baik daripada teolog yang termasyur. Seperti ia sendiri sudah melihatnya. Pernikahan mistik. Kerinduan untuk menyatukan diri dengan Allah mencapai puncaknya dalam kurnia istimewa yang ia terima dari Allah, pernikahan mistik. Paulus menerima kurnia itu di dalam kesunyian Gunung Argentaro, tanggal 21 November 1723, pada hari raya Maria dipersembahkan ke bait Allah. Sementara ia tenggelam dalam kontemplasi, Bunda Maria menampakkan diri kepadanya sambil membawa anak Yesus di tangannya. Banyak malaikat dan orang kudus pun datang. Di antara mereka, Paulus mengenal
Rasul Paulus, Santo Yohanes Penginjil, Santa Elizabeth, Santo Yohanes dari Salib, Santa Teresia dari Avila, dan Santa Magdalena dari Pasi. Paulus merebahkan diri ke tanah sambil memikirkan apa sebabnya kunjungan itu. Bunda Maria menjelaskan sebab kunjungannya dan mengakhiri dengan pertanyaan. Paulus, bersediakah kamu mengalami pernikahan rohani atau mistik dengan Sang Sabda Ilahi? Paulus tidak menjawab karena ia berpikir, saya tidak pantas menerima kurnia sebesar itu. Ia diangkat dari tanah oleh malaikat-malaikat dan didorong untuk menerima cincin mistik itu. Dalam pada itu, Bunda Maria mendekati dia dan memasang pada jarinya sebuah cincin emas. Padanya terpahat alat-alat sengsara. Anak Yesus yang digendong perawan tersuci meneruskan memasang cincin itu. Selesai upacara itu, Ratu Surgawi berkata, Paulus, sejak hari ini, saat kamu telah menyatukan diri dengan putraku ilahi, karena pernikahan mistik, kamu harus selalu ingat akan sengsaranya yang ngeri dan akan cinta kasihnya kepada jiwamu. Para malaikat dan orang kudus yang hadir mengulangi nasihat yang sama. Penampakan itu berlangsung agak lama, lalu hilang dengan meninggalkan Paulus dalam ekstase penuh kebahagiaan. Ketika Paulus menceritakan kurnia itu kepada Rosa Calabresi, menangislah ia karena terharu. Kurnia itu merupakan permulaan dari suatu keadaan baru baginya, di mana kesatuan dengan Allah selalu berlangsung kendati berada di tengah kesibukan lahiria. Ke dalam hati Yesus, dari kesatuannya dengan Allah yang diteguhkan dengan suatu pernikahan mistik, timbul kehausan akan keselamatan sesama. Kehausan itu mendorong dia untuk seumur hidup mencari jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Untuk menyelamatkan seorang saja, ia berani mengorbankan diri. Kehausan itu bertambah lagi sesudah ia menerima penampakan yang berikut. Paulus menyendiri di tengah hutan Gunung Argentaro. Di dalam pondok buatannya sendiri, ia berlutut dan merenungkan nilai-nilai jiwa manusia, nilai yang begitu besar sehingga Putra Allah telah mencurahkan darahnya untuk menebusnya. Dari patung salib yang berdiri di situ, ia mendengar panggilan, Paulus, masuklah ke dalam luka-lukaku. Aku akan menunjukkan kepadamu betapa besar keperluan jiwa-jiwa yang karena mereka aku menumpahkan darahku. Paulus masuk dalam ekstase, tidak sadar akan diri sendiri. Secara rohani ia masuk dalam luka-luka Yesus. Di dalamnya ia melihat keperluan-keperluan rohani umat Kristiani, imam, biarawan, orang kaya, orang miskin. Suatu penampakan yang mengejutkan. Keperluan-keperluan para imam lebih mengharukan. Ketika sadar kembali, Paulus merasakan wajahnya basah karena air mata. Maka hatinya terbakar oleh kerinduan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang sangat berharga itu. Kemudian ia berkata kepada Rosa Calabresi, "Ah putriku, seandainya kamu tahu betapa Allah mencintai satu jiwa. Saya sendiri tidak dapat menjelaskan dengan perkataan, biarpun di dalam hati saya mengerti. Hanya aku katakan bahwa hal itu terlalu besar. Saya selalu terdorong untuk menolong semua, untuk memperoleh semua bagi Tuhan." Merangkul anak Yesus. Tanda kasih yang diterima dari Allah banyak sekali. Namun sesudah pernikahan mistik, ia harus melalui malam gelap hampir selama 50 tahun. Sesudah percobaan sepanjang itu, maka menjelang akhir hidupnya,
Tuhan mengunjungi dia dengan pelbagai penampakan dan ekstase. Penampakan yang berikut terjadi tatkala Paulus sedang mengadakan percakapan rohani dengan Rosa Calabresi. Maka Rosalah yang menceritakan. Pada tahun 1775, sementara kami bercakap-cakap tentang hal rohani di sakristi Santi Giovanni e Paolo, ia menyuruh saya berdoa untuk memperoleh terang tentang suatu perkara yang telah saya ceritakan kepadanya. Sementara saya berdoa, tiba-tiba anak Yesus yang cantik, riang dan yang manis menawan hati, lagi terselubung cahaya, menampakkan diri kepadanya. Terkejut karena penampakan itu dengan semangat hormat dan cinta, sekalipun tidak mampu bergerak dari kursinya, Paulus meniarap dengan wajah ke tanah untuk menyembah anak suci. Saya pun melakukan hal yang sama. Kami mengangkat sedikit kepala dan mohon berkatnya dan ia berkenan memberikan. Dalam pada itu, diliputi oleh kemanisan dan kekaguman, Paulus berkata, "Oh kebaikan, oh belas kasihan, oh kasih sayang." Putra Allah berkenan memperlihatkan diri kepada seekor cacing yang hina. Lalu dengan banyak air mata, Paulus memohon, "Tuhan, aku mohon ampun kepadamu atas kesalahan yang tak terhitung, yang pasti saya lakukan dalam tahun-tahun pewartaan, menerima dan memberi sakramen-sakramen, ketidakhormatan, dan ketidakmampuan saya berterima kasih." Anak suci dengan senyum manis menjawab, "Segala-galanya berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak ilahiku." Akhirnya hamba Allah ingin merangkulnya dan berkata, "Yesus, perkenankanlah aku merangkulmu dan menekan erat-erat pada hatiku." Dalam hal ini pun Yesus yang termanis menyetujui. Ia datang ke dalam tangannya, membuka lengannya dan merangkul lehernya. Paulus berkata sambil bercucuran air mata, "O Yesus, Putra Allah, berilah aku rahmat untuk menyelamatkan jiwaku." Anak Yesus menjawab, "Keselamatan jiwamu sudah pasti, seperti kepastian bahwa kamu merangkul aku." Sesudah berkata demikian, anak suci itu tersenyum dan menghilang. Segera saya melihat dua malaikat mengangkat Paulus dan mendudukkannya. Satu di antaranya ialah Santo Mikael Agung, kebahagiaan hamba Allah. Pada peristiwa itu begitu besar sehingga cukup lama tinggal seperti di samping diri, berpusat pada Allah. Satu di antaranya ialah Santo Mikael Agung. Kebahagiaan hamba Allah pada peristiwa itu begitu besar sehingga cukup lama tinggal seperti di samping diri, berpusat pada Allah.